Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan ringkasan kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang disusun oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih di pasal yang membahas tentang hukum-hukum antara suami istri, yaitu pasal yang ke-9. Kita masuk dalam pembahasan tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan seorang istri. Paling tidak disebutkan di sini ada 10 hak. Dan ini adalah kemuliaan bagi seorang wanita. Memenuhi hak suami bagi seorang wanita adalah kemuliaan. Dengan itu di dunia dia menegakkan keluarganya di atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan pasti dengan itu mereka meraih kebahagiaan, dan di akhirat kelak dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan akan dipersilahkan kepadanya untuk memilih akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Hak yang pertama, memelihara kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang kedua, menaati suaminya. Dua hak ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan memelihara kemaluannya kecuali untuk suaminya dan menaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dalam hadis ini disebutkan 4 amalan seorang istri dan seorang wanita solehah. 2 yang pertama, dia menunaikan hak Allah. 2 yang kedua, dia menunaikan hak suaminya. 2 yang pertama adalah dia sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita keagungan sholat dan puasa. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ini merupakan amalan
yang akan menjadi penentu baik atau buruknya amalan yang lain. Karena solat sebagaimana puasa adalah amal soleh yang dengannya Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah. Tentang solat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya solat itu pintu hidayah. Kalau seseorang benar-benar menjaga solatnya, Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu hidayah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah salatuhu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi." Amalan yang pertama seorang hamba yang akan dihisab, diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik, maka baik seluruh amalannya. Kalau buruk, maka buruk seluruh amalannya. Begitu pula puasa. Puasa adalah amal soleh yang akan membuka pintu-pintu hidayah. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya, orang yang benar-benar berpuasa akan diberikan hidayah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini hak Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini dua hak suami. Yang pertama, seorang istri menjaga kemaluannya. Artinya, dia menjaga dirinya dari zina dan pintu-pintu zina. Bukan hanya dari zinanya, tapi juga dari pintu-pintu zina. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bukan saja melarang zina, tapi juga melarang mendekatinya. Maka semua pintu-pintu zina harus ditutup. Dan bagi seorang istri, menutup pintu zina itu lebih wajib lagi, sehingga pahalanya lebih besar. Oleh karena itu, seorang istri tidak pantas membuka komunikasi dengan lawan jenis yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya, kecuali untuk keperluan yang mendesak. Itu pun tetap dia harus memiliki adab-adab yang baik. Jangan dia berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya secara bebas. Syariat melarang seorang wanita melembutkan suaranya. Tapi juga bukan berarti dia berkata kasar, tidak juga. Ya biasa saja. Jangan melembutkan suara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Tapi jangan pula berkata-kata kasar atau keras. Ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan khusus di dalam Al-Qur'an. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Jangan kalian wahai para wanita melembutkan suara sehingga orang yang di hatinya ada penyakit syahwat ingin berbuat keji kepadamu. Artinya itu termasuk pintu zina. Seorang wanita melembutkan suara saat berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya, itu termasuk pintu zina. Sama saja bahasa
ucapan lisan maupun bahasa tulisan. Tidak sepantasnya pula seorang wanita tertawa bersama, bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Ngobrol di medsos, ngobrol di WhatsApp, setelah itu ada ketawa-ketawa. Itu tidak pantas. Ini adalah pintu-pintu kepada fitnah. Begitu pula termasuk pintu zina adalah pandangan mata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, yaitu tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi mereka. Dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Lihat jemaah sekalian, disebutkan dalam satu ayat antara menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Kenapa? Karena pandangan itu adalah pintunya. Dan kemaluan adalah puncaknya. Perzinahan. Semua dimulai dari pandangan mata. Jadi termasuk menjaga hak suami, menunaikan haknya, seorang wanita menjauhi zina dan pintu-pintu zina. Hak yang kedua disebutkan dalam hadis ini, wa ata'at ba'laha. Dia menaati suaminya. Apapun yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh suaminya wajib ditaati oleh seorang wanita. Tapi dengan syarat. Tidak bertentangan dengan syariat, tidak pula bertentangan dengan uruf. Contoh bertentangan dengan syariat, suaminya pingin istrinya tampil cantik kalau keluar rumah. Ini suami bodoh ya. Harusnya kecantikan seorang istri itu khusus untuk suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj, bersolek seperti wanita jahiliyah dahulu. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan yang dimaksud tabarruj adalah seorang wanita menampakkan keindahannya, perhiasannya dan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan pula mahramnya. Jadi andai seorang suami pingin istrinya tampil cantik saat keluar rumah, ini nggak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Apapun, jika mengandung maksiat kepada Allah, tidak boleh ditaati. Tapi selama itu bukan maksiat, wajib istri menaati. Meskipun Allah sendiri nggak mewajibkan. Tapi kalau suami perintahkan, menjadi wajib. Selama tidak mengandung dosa. Rasulullah SAW menegaskan, innamat ta'a fil ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sesungguhnya, ketaatan kepada makhluk itu hanya boleh dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Baik itu suami, orang tua, penguasa, guru, kalau menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita taati. Tapi bukan berarti kemudian istri membentak suami, tidak. Dia tolak dengan halus tapi tetap tegas. Dan dia nasihati suaminya kalau memang itu salah. Syarat yang kedua, tidak bertentangan dengan urf. Urf itu adalah kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nah, jemaah sekalian, makna ma'ruf itu bisa berarti sesuai dengan urf. Jadi ma'ruf dan urf itu asal katanya sama. Ma'ruf dan urf asal katanya sama. Ain, ra, fa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Surat An-Nisa ayat ke-19. Nah, ayat ini kata para ulama ahli tafsir mengandung makna suami mempergauli istri sesuai dengan urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tentu dengan syarat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh jemaah sekalian, perintah suami yang tidak sesuai urf. Istrinya disuruh petik buah kelapa di pohonnya. Itu nggak sesuai dengan urf. Tidak sesuai dengan urf. Kalau disuruh petik buah yang nggak perlu dipanjat, masih masuk akal. Banyak wanita melakukannya. Tapi kalau panjat pohon kelapa, itu nggak sesuai urf. Nggak sesuai kebiasaan masyarakat. Umumnya di masyarakat manapun, yang panjat kelapa itu laki-laki. Bukan wanita. Atau di kebanyakan masyarakat, yang cuci mobil itu laki-laki. Kalau suami menyuruh istrinya cuci mobil, istri boleh menolak. Karena nggak sesuai urf. Nggak sesuai kebiasaan umumnya masyarakat. Tidak sesuai urf. Tapi kalau cuma suruh cuci piring, tidak masalah ya. Itu sesuai urf. Jadi, para ulama menjelaskan, istri boleh menolak andai disuruh oleh suami melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan urf, kebiasaan umumnya masyarakat. Karena itu makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai syariat dan juga sesuai dengan urf. Hak suami yang ketiga adalah seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah saat suaminya sedang di rumah kecuali dengan izinnya. Dan yang keempat, tidak boleh dia mengizinkan seseorang masuk ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Hak yang ketiga dan keempat ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih." Tidak halal seorang istri berpuasa dalam keadaan istrinya, suaminya sedang di rumah, kecuali dengan izinnya. Maka jemaah sekalian, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa sunnah. Bukan puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau puasa wajib di bulan Ramadan, istri tidak perlu izin suami. Dan andai suaminya menyuruh dia berbuka puasa, padahal dia berpuasa wajib, tidak boleh dia taati. Tapi seandainya dia berpuasa sunnah, kemudian suaminya menyuruh dia berbuka puasa, harus dia taati. Karena menaati suami wajib, sehingga yang sunnah bisa dibatalkan atau ditinggalkan demi melakukan yang wajib. Begitu pula hadis ini memberi pelajaran, jika suaminya sedang tidak di rumah, mungkin lagi safar, maka istri juga tidak perlu izin suami untuk berpuasa sunnah. Dan
dapat dipahami makna hadis ini agar puasanya istri tidak menghalangi hubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Karena bisa jadi suami pingin berhubungan suami istri, tapi karena istrinya sedang puasa, dia kemudian terhalangi dengan itu. Oleh karena itu, istri harus izin suami terlebih dahulu untuk berpuasa sunnah. Dan hadis ini juga memberi pelajaran, termasuk tujuan utama pernikahan adalah memelihara kemaluan. Sehingga hal-hal yang bisa menghalanginya itu harus disingkirkan. Meskipun itu ibadah, selama ibadahnya tidak wajib, seperti puasa sunnah. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah segera dia menikah, karena itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, yaitu dengan adanya hubungan yang halal. Kemudian yang keempat, dalam lanjutan hadis, wala ta'zan fi baitihi illa biizni. Dan janganlah seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau ada tamu dan suami lagi tidak ada, maka dia harus menghubungi dulu suaminya, boleh nggak tamunya ini diizinkan masuk. Hanya saja jemaah sekalian, izin itu tidak selalu harus diucapkan. Kalau istri yakin pasti diizinkan, ya nggak perlu dia minta izin dengan cara ucapan. Itu tidak harus. Contoh misalkan datang ibu mertuanya sendiri, itu sudah pasti diizinkan oleh suaminya. Maka itu tidak perlu minta izin secara lisan. Tapi selain itu, orang-orang pada umumnya yang ada kemungkinan suami tidak mengizinkan, maka harus minta izin terlebih dahulu. Yang kelima, termasuk hak suami adalah istri memenuhi ajakan suami untuk berhubungan suami istri. Ini diingatkan secara khusus dalam banyak hadis. Di antaranya yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, maksudnya untuk berhubungan badan, akan tetapi istrinya tidak mau mendatangi, sehingga suaminya melalui malam itu dalam keadaan marah terhadapnya, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai waktu pagi. Malaikat melaknat artinya malaikat mendoakan keburukan untuknya. Didoakan oleh malaikat, ini menakutkan. Dan ini menunjukkan dosanya sangat besar. Apalagi kalau na'udzubillah dengan sebab itu suaminya terjerumus zina. Meskipun itu bukan alasan. Bukan alasan bagi suaminya untuk berzina. Tapi tetap saja itu juga menjadi dosa bagi istri dan dosanya lebih besar. Bukan berarti suami tidak berdosa, tetap saja sama-sama berdosa. Akan tetapi di sini dosa istri semakin besar kalau dengan sebab itu menjerumuskan suaminya dengan dalam hubungan yang terlarang. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yadum ra'atahu ila firashihi,
fata'ba alaih illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Demi Allah yang jiwa Muhammad atau jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, tapi istrinya enggan, kecuali Allah yang di langit murka kepadanya sampai suaminya meridhoinya. Jadi kalau suaminya masih marah, Allah juga masih marah. Ini tentu bukan hal yang sepele, jangan sampai dipandang remeh. Namun hadis ini bukan berarti suami mengajak begitu saja istrinya untuk berhubungan badan tanpa berusaha merayu berbuat baik kepada istrinya. Tentu tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri-istrinya, merayunya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apa yang pertama sekali dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah? Beliau bersiwak, gosok gigi. Gimana mau ngajak istri berhubungan, mulutnya bau naga? Ini teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal beliau masuk rumah, langsung gosok gigi. Begitu pula ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Kana fi mihnati ahlihi. Beliau selalu membantu pekerjaan istri-istrinya. Ini pemimpin besar, orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak segan membantu istri-istrinya di rumah. Di luar rumah juga begitu. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha ingin menaiki seekor hewan tunggangan, ternyata agak sulit. Maka Nabi SAW menghamparkan paha beliau untuk dinaiki oleh istrinya. Kalau zaman kita mungkin bukakan pintu mobilnya. Itu romantis kan? Seorang suami membukakan pintu mobil buat istri. Sampai gara-gara itu ada seorang suami punya istri 4. Dan semua berasal dari satu sekolah. Karena istrinya seorang guru di sekolah itu. Setiap kali dia antar istrinya, dia bukakan pintunya. Ternyata jemaah sekalian, setelah punya istri 4, baru diketahui pintu mobilnya rusak. Nggak bisa dibuka dari dalam. Katanya itu kisah nyata ya. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Termasuk hak suami atas istri adalah istri mengurus rumah dengan baik. Ini tercakup dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya dia yang bertanggung jawab atas kemaslahatan rumah itu. Dan kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sesuai dengan urf. Karena sebagaimana suami diperintahkan untuk menunaikan hak-hak istrinya sesuai dengan urf, begitu pula sebaliknya. Seorang wanita menunaikan hak suami sesuai dengan urf.
wanita menjaga kebersihan rumah, dan lain-lain. Ini termasuk hak suami atas istri. Yang ketujuh, termasuk hak suami atas istri adalah minta izin kalau mau keluar rumah. Dan ini bisa dipetik dari sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahunna." Apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian di waktu malam untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka. Jadi hadis ini berbicara tentang larangan bagi suami menahan istrinya untuk pergi ke masjid, atau tidak memberi izin kepada istrinya untuk pergi ke masjid. Tapi hadis ini juga memberi pelajaran, berarti istri kalau mau keluar harus izin suami. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, jika mereka minta izin untuk ke masjid, izinkan, jangan dicegah. Tentu dengan syarat, ketika dia keluar tidak mengandung bahaya baginya, jalan yang akan dia lewati aman, dan juga dia keluar dengan adab sesuai syariat. Tapi lanjutan hadis dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, ada lanjutan hadis ini, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka, para wanita itu lebih baik bagi mereka. Jadi di satu sisi Rasulullah SAW melarang para suami tidak mengizinkan istrinya ke masjid, tapi di sisi lain Nabi SAW menganjurkan para istri lebih afdal sholat di rumah. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa seorang istri kalau mau keluar harus izin suami. Dan tentu itu juga masuk di dalam makna kepemimpinan. Sebab suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tentu apa yang dilakukan istri sepatutnya izin kepada suaminya. Yang ke berapa sekarang? 8. Termasuk hak suami atas istri adalah istri menjaga harta suami. Ini termasuk makna surat An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-solihatu qanitatun hafizatu lil ghaib bima hafizallah." Maka para wanita solihah adalah wanita yang qanitat, yaitu yang taat kepada Allah serta taat kepada suami. Hafizatu lil ghaib, serta menjaga saat suaminya tidak ada. Makna menjaga di sini jemaah sekalian mencakup menjaga kehormatan dirinya, yaitu dia tidak melakukan hubungan terlarang dengan laki-laki lain, dan juga menjaga harta suaminya. Jadi maksud ayat ini, ketika suaminya tidak ada, lebih ditekankan lagi dia untuk menjaga harta suaminya. Sehingga tidak boleh dia membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, izin itu tidak selamanya harus ngomong dulu. Kalau dia sudah yakin suaminya mengizinkan, maka tidak harus dia ngomong terlebih dahulu. Tidak mengapa dia ngomong setelah itu. Kalau dia sudah benar-benar yakin
suaminya mengizinkan. Katakanlah datang orang yang perlu bantuan. Kemudian dia kasih bantuan karena dia yakin suaminya orang yang dermawan juga, pasti tidak akan marah. Maka tidak ada masalah kalau seperti itu. Yang ke-9, termasuk hak suami atas istri adalah istri berhias, mempercantik diri di hadapan suaminya. Dan ini juga bermakna sebaliknya. Tidak pantas dia tampil cantik di hadapan selain suaminya. Dan ini juga termasuk tujuan pernikahan. Karena di dalamnya ada penjagaan terhadap suami dari hubungan yang terlarang dengan wanita lain. Karena istrinya mempercantik dirinya. Itu bisa membantu dia menahan pandangan dari wanita lain. Jadi istri jangan sampai di rumah, di hadapan suami kalah dengan para wanita yang tidak solehah di luar rumah yang mempertontonkan kecantikannya. Bahkan sudah masuk dalam rumah melalui gadget, video-video yang ditonton. Ini juga para suami tentu tidak patut melihat para wanita tersebut. Sehingga dengan istri yang tampil cantik di hadapan suaminya, itu membantu suaminya lebih menundukkan pandangan dari wanita-wanita yang tidak halal baginya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlika hatta tastahiddal mughibah wa tamtashita sya'ithah." Kalau kamu menemui istrimu di waktu malam, yaitu ketika pulang safar. Seorang laki-laki ketika pulang safar di waktu malam. Maka kata Nabi SAW, jangan kamu langsung temui istrimu. Artinya, kasih kesempatan dia untuk berhias. Dan di masa sekarang ini lebih mudah kita lakukan. Artinya, kalau kita sudah mau pulang, ya kabari. Jangan datang tiba-tiba. Hatta tastahiddal mughibah, sehingga seorang istri bisa mencukur bulu kemaluannya, wa tamtashita asy'ithah, dan dia bisa menyisir rambutnya. Ini diantara cara istri untuk berhias di hadapan suami. Kalau suaminya lagi pergi, kan nggak perlu dia berhias. Jadi saat suaminya pulang, dia hendaklah berhias. Ini menunjukkan anjuran bagi seorang wanita untuk berhias di hadapan suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nisa'i khairun?" Ya Rasulullah, wanita manakah yang paling baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang paling baik itu adalah yang menyenangkan suaminya tatkala suaminya memandangnya. Wa tuti'uhu idza amara, dan menaati suaminya apabila suaminya memerintahkan kepadanya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi suaminya pada dirinya dan hartanya dengan melakukan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 4 kriteria wanita terbaik. Yang pertama, ketika suaminya memandangnya, suaminya senang. Sama saja, apakah senang karena penampilannya,
dan lebih baik lagi karena akhlaknya. Sebab penampilan itu mungkin dengan berlalunya zaman akan membosankan dan akan berubah. Tapi akhlak mulia itulah yang kekal abadi. Jadi kalau kecantikan fisik saja penting bagi seorang istri, terutama kecantikan batin, kecantikan akhlaknya, maka menyenangkan apabila suaminya melihatnya. Sayang banyak yang terjadi, para suami ketika suami ketemu istri ketakutan, panik, kena marah lagi ini. Baru ketemu langsung dimarahi. Dari mana? Pertanyaannya langsung menusuk. Kok lama pulangnya? Bawa apa sih? Ini tidak bagus. Jadi kesan pertama itu buatlah yang terbaik. Ketika awal berjumpa itu yang terbaik. Nabi SAW juga mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan berwajah yang cerah ceria ketika berjumpa dengan saudaramu. Ini untuk seluruh kaum muslimin, apalagi istri kepada suami ataupun sebaliknya, suami kepada istri. Yang kedua, selalu menaati suaminya. Ini wanita terbaik dalam hadis ini. Yang ketiga, tidak menyelisihi suaminya pada dirinya. Maksudnya pada diri istrinya. Seperti misalkan potongan rambutnya dia buat seperti yang diinginkan oleh suaminya. Tentu selama tidak mengandung maksiat. Yang keempat, tidak menyelisihi suaminya pada hartanya. Maksudnya pada harta istri. Meskipun hartanya sendiri lebih afdol, meskipun tidak sampai wajib, tapi lebih afdol dia menggunakan hartanya sendiri dengan izin suaminya. Meskipun ini tidak wajib ya, kalau itu harta istri. Hanya saja lebih afdol tetap dia izin kepada suaminya. Meskipun itu hartanya sendiri. Yang ke-10, termasuk hak suami atas istri adalah memberikan hukuman. Yaitu hukuman-hukuman ringan apabila istri melakukan pelanggaran. Dan tentu hukuman ini tidaklah dilakukan kecuali nasihat sudah nggak mempan. Kalau nasihat baik-baik sudah nggak mempan, maka suami punya hak untuk menghukum istri. Dan ini hanyalah hukuman-hukuman ringan. Di antaranya disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-34. Dari pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan para istri yang kamu khawatirkan kedurhakaannya, maka berikan mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, dan boikot mereka di tempat tidur. Artinya tidak berhubungan suami istri. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Para ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah 3 tahapan kalau melihat istri berbuat salah. Yang pertama, berikan nasihat. Bukan hukuman, tapi berikan nasihat. Kalau itu sudah nggak mempan, baru yang kedua, boikot diranjang. Lihat, boikotnya bukan di luar kamar, tapi di dalam kamar. Artinya, jangan sampai anak-anak mengetahui orang tuanya lagi tidak akur, sehingga boikotnya hanya diranjang. Maksudnya kata para ulama, dia tidak berhubungan suami istri dengan istrinya untuk menghukum istrinya. Masalahnya dia tahan nggak?
Ini susahnya kalau punya satu istri saja ya. Jadi ini yang kedua, boykot diranjang. Kalau nggak mempan juga, baru yang ketiga, pukul. Tapi ingat, para ulama menjelaskan, maksud pukul di sini hanyalah pukulan ringan. Bukan pukulan berat. Sehingga tidak boleh sampai berbekas. Nggak boleh ada gambar jari kita di tubuh istri karena pukulannya keras. Cuma pukulan ringan yang membekas di hatinya, bukan membekas di badannya. Sebagian ulama mengatakan seperti cuma dipukul dengan kayu siwak. Cuma dipukul sedikit, bukan dihantam kuat-kuat, tidak. Cuma kayu siwak kan kecil sekali. Bukan kayu besar, bukan. Jadi pukulan ini hanya pukulan ringan yang tidak membekas di tubuhnya. Dan termasuk kesalahan banyak suami menampar istri. Ini dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan khusus, la tadribul wajh. Jangan kamu memukul wajah. Bagian wajah nggak boleh dipukul. Begitu pula bagian-bagian yang rawan, yang membahayakan. Seperti kepala dan semisalnya. Hanya di tangan misalkan. Hanya pukulan ringan yang bisa berbekas di hatinya, bukan berbekas di fisiknya. Jadi ini termasuk hak suami yang Allah berikan untuk pendidikan kepada istri. Menasihati, kalau nggak mempan, memboikotnya diranjang, kalau nggak mempan, dipukul dengan pukulan ringan. Walhamdulillah, ini ringkas yang dijelaskan oleh penulis, hafizahullah ta'ala, paling tidak ada 10 hak suami atas istri. Semoga para suami menjadi suami-suami yang soleh, begitu pula para istri menjadi istri-istri yang soleha, yang akan masuk surga kelak bersama sekeluarga. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Apakah boleh sebelum sholat tahajud iqamah? Jawabannya tidak ada iqamah pada sholat tahajud. Langsung sholat saja, tidak ada iqamah. Adzan dan iqamah hanya berlaku untuk sholat wajib. Apakah boleh atau sah ketika suami sholat tahajud, si istri terlihat auratnya dari atas hingga bawah kakinya? Karena rumah kami sempit. Yaitu tidak memberi pengaruh pada sholatnya suami. Cuma masalahnya dia khusyuk tidak. Jadi suami yang sholat, istri terbuka aurat, meskipun dia di samping suaminya lagi sholat, itu tidak memberi pengaruh pada sah atau tidaknya sholat suami. Mungkin mempengaruhi kekhusyukannya. Solusinya matikan lampu. Apabila istri sedang melakukan sholat fardu, suami memanggil, apakah wajib kita batalkan untuk menjawab panggilan suami? Jawabannya tidak boleh, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, dibatalkan untuk memenuhi panggilan suami. Kalau tidak harus membatalkan dan tetap memenuhi panggilan suami, juga bisa. Contoh, kita seorang istri lagi sholat dekat pintu, suaminya ingin masuk, dia bisa melangkah sedikit, bukakan pintunya, dan tetap dia lanjutkan sholatnya. Gerakan ringan karena suatu hajat tidak membatalkan sholat, kecuali jaraknya jauh,
Misalkan dia lagi sholat di lantai 2, suami minta buka di lantai 1, maka otomatis dia harus membatalkan sholat. Jadi kalau sholat wajib tidak boleh, kecuali darurat. Kecuali darurat. Katakanlah suaminya kesiram air panas, harus segera diobati, itu darurat. Maka yang wajib boleh dibatalkan karena darurat. Semua yang bersifat darurat boleh dibatalkan sholat wajibnya. Apabila istri sudah memberitahukan kepada suami aktivitas selama seminggu, apakah setiap perginya wajib meminta izin kembali padahal suami sudah mengetahui aktivitas istrinya? Misal menghadiri kajian tahsin yang tidak bertentangan dengan agama. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah yakin, jika tidak izin lagi, suami izinkan, tidak masalah. Tapi kalau ada perkiraan suami tidak akan izinkan, maka hendaklah minta izin terlebih dahulu. Selama ini ada hukum bagaimana istri tidak boleh pergi tanpa mahram. Bagaimana dengan suami yang pergi keluar kota bukan untuk urusan pekerjaan, melainkan untuk liburan bersama teman-temannya. Di acara tersebut ada laki-laki dan perempuan, teman-teman kantornya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau dari segi hukum safar, seorang laki-laki safar tanpa mahram, itu pada dasarnya adalah mubah. Itu dari segi safarnya ya. Namun dari sisi dia safar bersama wanita-wanita yang bukan mahramnya, kemudian mereka bebas berinteraksi dalam perjalanan, maka ini tentu menyelisihi syariat. Dan berapa banyak safar-safar seperti ini yang menjerumuskan dalam kemaksiatan. Beda halnya dengan wanita, baik safar yang mubah, bahkan safar ibadah sekalipun, tetap harus disertai mahram. Sebagaimana sudah kita bahas. Apabila seorang istri pernah melakukan dosa besar, berzina, dan dia sudah bertobat nasuha, apakah si istri masih bisa masuk surga dari pintu mana saja? Dan bagaimana caranya agar istri dapat meraih kembali ridho suami? Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa tersebut. Artinya, kalau dia benar-benar bertobat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Cuma kita sendiri tidak boleh menganggap sudah pasti saya diampuni. Kan kita nggak tahu ilmunya di sisi Allah. Barangkali ada penghalang dalam tobat kita yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa berharap-harap cemas. Jangankan orang yang dulunya pelaku dosa lalu bertobat. Orang yang selama ini hidup dalam keimanan dan ketakwaan, dia pun tidak bisa memastikan, saya sudah pasti diridhoi Allah, saya sudah pasti masuk surga. Karena itu ilmu gaib yang kita nggak tahu. Kecuali Allah beritahu seperti para sahabat. Allah sudah wahyukan kepada Nabi SAW, mereka adalah penghuni surga. Kita kan enggak. Maka kita hanya bisa berharap-harap cemas. Dan juga orang yang pernah terjerumus dosa, bisa jadi dengan sebab itu dia selalu merasa rendah. Sehingga dia terhindar dari ujub dan sombong. Maka itu lebih baik daripada dia ahli ibadah, kemudian ujub dan sombong. Tapi bukan berarti kita hendaklah berbuat dosa dulu supaya jadi nggak ujub, tidak juga. Dan bagaimana caranya agar istri dapat meraih kembali ridho suami? Andai suaminya tidak tahu dia berzina, tidak perlu dia ceritakan. Maksiat itu justru harus ditutupi. Menceritakan maksiat itu sendiri adalah dosa besar. Menceritakan maksiat kepada orang lain adalah dosa besar. Andai suaminya tidak tahu,
maka tidak perlu dia ceritakan. Kalau suaminya tahu, ya dia harus berusaha. Bagaimana caranya? Agar suaminya ridho dengan cara berbuat baik kepada suaminya. Dengan cara melayaninya dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, itu bukan sebuah kerendahan bagi seorang wanita, bahkan itu adalah kemuliaan. Dan sesuai dengan fitrah wanita. Bagaimana kalau hak suami sudah terpenuhi, namun tidak selaras dengan memberikan hak istri yang tidak dipenuhi dengan layak, padahal dia mampu, hanya tidak mau. Jika disampaikan, suami marah dan menganggap istri kurang bersyukur dan qanaah, serta mengancam tidak ridho dunia akhirat dengan perilaku istri yang selalu menuntut hak istri dan melakukan KDRT. Mohon pencerahan. Perlu dipahami, seorang istri itu menunaikan hak suami karena ada timbal balik. Karena suami juga menunaikan haknya. Sehingga jika suami tidak menunaikan hak istri, istri pun tidak harus menunaikan hak suami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka. Lihat, hak dan kewajiban istri itu sama. Kata Allah, artinya sama besarnya. Para istri memiliki hak seperti kewajiban mereka, harus ditunaikan oleh suami bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Andai misalkan suami melakukan KDRT tanpa hak, maka misalkan istri menolak, disuruh oleh suami, boleh. Dan itu termasuk cara untuk mengingatkan dia. Urf itu adalah umumnya kebiasaan. Gimana yang awalnya tidak kebiasaan, namun lambat laut jadi kebiasaan. Apakah itu jadi urf? Ya. Kalau itu dilakukan mayoritas orang dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu poin utamanya. Pertama, dilakukan oleh mayoritas orang dan tidak bertentangan dengan syariat. Seperti dalam pembahasan safar, sebagian ulama berpendapat jarak safar itu tergantung urf. Misalkan orang Bekasi ke Bogor, secara urf itu sudah dianggap safar. Tapi kalau orang Bekasi ke Jakarta, belum dianggap safar. Namun zaman berubah. Sekarang Bekasi ke Bogor terasa dekat sekali. Sehingga urfnya pun berubah. Jadi urf mungkin saja bisa berubah. Maka itu dilihat pada kebiasaan mayoritas. Dan juga dalam masalah suami istri dengan syarat uruf itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh bertentangan dengan syariat, ada sebagian daerah mayoritas masyarakatnya suka mabuk. Maka itu tidak menjadi urf yang diterima di dalam syariat. Andai istri disuruh menyiapkan khamar, dia harus menolak. Meskipun itu sudah menjadi urf masyarakat di situ. Karena bertentangan dengan syariat. Aku mau menunaikan hak-hak suami, tapi belum punya suami. Pertanyaannya, barangkali jamaah ikhwan di sini ada yang cari istri. Jadi yang ditanya jamaah ya, bukan ustadz. Semoga Allah mudahkan ya. Nanti caranya akhwat ini hubungi ibu-ibu yang sudah punya suami. Kemudian minta tolong carikan melalui suaminya. Caranya begitu. Ya, kalau di sini nggak ada yang mau ngaku nih. Semua pada nyari istri tapi nggak mau ngaku nih, masih malu mereka. Jadi caranya seperti itu ya. Hubungi ibu-ibu yang sudah punya suami, nanti minta tolong suruh cari teman suaminya yang soleh. Dan berdoa semoga Allah karuniakan yang soleh.
Apakah seorang istri menganggap dosa atau amalan yang dilakukan suami? Apakah seorang istri menanggung dosa atau amalan yang dilakukan suami? Bagaimana cara menjaga kelakuan suami di saat suami sedang jauh dari istrinya? Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Bahkan suami pun yang merupakan penanggung jawab istrinya tidak menanggung dosa istrinya. Kecuali suaminya tidak mendidik istrinya. Sehingga istrinya rusak karena dia tidak mendidik. Padahal itu kewajiban dia. Tadinya itu kewajiban orang tua istri. Setelah dia ambil dari keluarganya, maka itu menjadi kewajiban dia. Apalagi kalau suaminya yang ngajari perbuatan dosa itu, barulah dia ikut berdosa. Tapi kalau suaminya sudah ngajari yang baik, namun istrinya yang bandel, tentu dia tidak ikut berdosa. Begitu pula sebaliknya. Istri tidaklah menanggung dosa suami. Sehingga dalam catatan sejarah ada nabi yang istrinya pendosa. Nabi Lut alaihissalam misalkan, istrinya diazab bersama kaumnya. Atau kebalikannya, istri yang suaminya pendosa, yaitu istri Fir'aun. Jadi, seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain, kecuali dia yang ngajari dosa itu. Maka dia pun kecipratan dosanya. Bagaimana cara menjaga kelakuan suami di saat suami sedang jauh dari istrinya? Di antaranya istri ikut safar kalau memungkinkan. Nabi SAW dahulu mempergilir istrinya untuk safar. Dan itu diundi. Yang sudah pernah safar berarti nggak ikut undian lagi. Ya, supaya adil diundi. Istri-istri yang ikut safar sekarang. Yang sudah ikut safar sekarang, safar berikutnya dia tidak ikut dalam undian. Ini juga penting. Faktanya, Nabi SAW sendiri di zaman itu yang ketika safar masih berat ya, orang jalan kaki, naik onta, di terik panas, Nabi SAW sendiri seringkali dalam safar membawa istrinya. Karena itu hal yang baik bagi seorang suami. Di antaranya bisa menjaga dirinya dari hubungan terlarang. Jadi kalau memungkinkan untuk ikut, maka ikutlah. Dan penjagaan yang terbaik adalah dia sendiri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, istri juga bisa berperan membantu suaminya untuk bertakwa dengan saling nasihat-menasehati, dengan mengajak ikut kajian, ikut menuntut ilmu agar dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah istri mendoakan suaminya, bisa jadi dengan sebab doa istri Allah Subhanahu wa taala menjaga suaminya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya.